Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqna li adai afdhalil ibadah wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati udara yang berhembus, untuk menikmati keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menikmati nikmatnya hidangan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatul uzmanya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam bahasa Arab ada 3 yang disebut dengan perintah. Yang pertama ada yang disebut dengan amar. Amar adalah perintah minal a'la ilal adna. Perintah dari atasan kepada bawahan. Perintah dari seorang big boss kepada bawahannya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, kepada kita hambanya. Maka amar dalam konteks ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita kerjakan, karena bentuk kalimat ini adalah amar, perintah dari atasan kita kepada bawahan, yaitu kita hambanya, jadi itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa adalah bentuk perintah yang disebut dengan amar. Maka suka tidak suka ketika azan berkumandang sudah memanggil kita untuk menunaikan ibadah sholat, maka kita harus menuju ke tempat sholat, karena ini yang disebut dengan amar. Yang kedua, bentuk perintah yang kaitannya orangnya disebut dengan sama-sama seimbang. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan iltimas, yaitu perintah seorang yang sama jabatannya dengan orang lain. Maka perintah ini bisa dikerjakan, juga bisa tidak. Dan yang ketiga, perintah minal adna illal a'la. Perintah dari bawah kepada atasannya. Perintah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita sebut dengan ad-du'a. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah pokok isi dari ibadah itu sendiri. Karena hakikatnya ibadah itu adalah bentuk doa. Salat adalah bentuk doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita belajar bagaimana mempergunakan doa ini menjadi senjata kita seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Senjata yang seperti apa? Senjata yang pamungkas, yang bagus, yang kita gunakan untuk dalam keseharian kita, dalam kebutuhan kita, dalam hajat kita, dalam apapun. Maka hakikatnya doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah disebutkan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah merasa cukup dengan kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang sombong. Berbeda dengan halnya dengan manusia. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu.
Tetapi manusia apabila sering dimintain pertolongan, maka dia akan marah, maka dia tidak akan senang. Kebalikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan momen Ramadan ini sebagai momen yang sangat baik sekali untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa bisa bermanfaat pada saat dan waktu tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Pada jauful lail, di tengah malam, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Maka bagi kita saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggelar Ramadan ini 30 hari lamanya untuk kita nikmati dengan apa? Dengan kita banyak ibadah, dengan kita memperbanyak doa, dengan kita memperbanyak amaliyah yang lain, agar nantinya kita menjadi orang-orang yang beruntung, keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang disucikan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka doa ini bisa menjadi salah satu yang kita tempuh untuk menjadikan salah satu andalan buat kita. Doa sangat murah, tinggal mengangkat tangan, tinggal tundukkan hati, tinggal bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keluar dari segala macam masalah. Karena sekali lagi, ketika kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merasa senang dengan hambanya yang tidak mengandalkan dengan orang lain, yang tidak mengandalkan dengan jabatan, tidak mengandalkan dengan uang yang dia punya, tidak mengandalkan dengan harta yang dia punya, tapi yang dia andalkan dalam segala sesuatunya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia berdoa, dia penuh dengan tuntutannya untuk dikabulkan segala doanya. Maka bagi kita saat ini, untuk memperbanyak doa tersebut, doa bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. La yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Orang yang berdoa, dia tidak akan diganjar dengan doanya apabila dia tidak mengetahui arti yang dipanjatkan oleh orang tersebut. Maka ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita pahami sehari-hari, andaikan dengan bahasa Arab itu ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi andaikan kita menggunakan bahasa kita sendiri, maka insya Allah kita sudah bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang lembut, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat tergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat sesuatu apapun itu bentuknya, maka semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak amaliyah sunnah, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.